Hai sahabat kepo, ketemu lagi bareng The Abang di channel Mau Tahu Ya. Kali ini kita ingin memperkenalkan salah satu keunikan kota tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara. Kota tebing tinggi adalah kota yang memiliki luas wilayah yang kecil. Tetapi di balik luas wilayahnya yang kecil, wilayah kota tebing tinggi ini banyak dibelah oleh aliran sungai, yaitu Sungai Bahilang dan Sungai Padang. Untuk mempermudah transportasi dan aktivitas masyarakat, maka pemerintah membangun jembatan. Ada lebih kurang belasan jumlah jembatan di kota tebing tinggi. Dan masyarakat kota tebing tinggi menyebut jembatan itu dengan sebutan titi. Dan ada satu titi yang menarik perhatian walau bentuk titi asli tersebut sudah tidak ada lagi. Tapi masih diingat yang bernama Titi Gantung. Mau tahu sejuta kisah dan kenangannya? Ikuti The Abang bersama tim Mau Tahu Ya di episode yang ke-7, Heroisme Titi Gantung Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. Sekarang kita berada di rumah Pak Simbolon, yang mana rumah beliau dekat dekat dengan Titi Gantung. Di sampingnya. Di samping ya, Pas ya. tepat di ujung ya. Ujung Iya. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan coba bertanya-tanya dengan Pak Simbolon bagaimana sebenarnya Titi Gantung ini. Ya, jadi Pak Simbolon kita pengen tahu seperti apa sejarahnya bisa ada jembatan Titi Gantung ini yang kebetulan pas di sebelah rumah Bapak. Oke. Untuk mengenai kesinambungan adanya Titi Gantung di Dusun Siboga Baru, Kecamatan Bandar Kalipaya, Kabupaten Serdang Bedagai. Nah, kebetulan saya adalah penunggu pribumi di sini. Mengingat dulunya saya sekolah berenang, sehingga orang tua saya membangun rakit dari bambu. Habis rakit dari bambu, kita sudah menyelesaikan tamat SMA, merantau ke Riau, mencontoh getek yang di Kota Pinang. Sehingga saya cetak lagi getek di sini. Nah, puji syukur kita ucapkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan ada waktu itu Titi di wali kota tebing tinggi. Cuman yang saya dapat, saya beli hanya tiangnya saja. Kalau kabelnya udah maklum sendirilah, kalian udah mengetahui lah itu. Jadi kabelnya ada yang ambil dari Pulau Raja, ada yang dari Botot. Nah, itulah kisah jadinya Titi Gantung ini. Sehingga ya itu semua maklumlah barang bekas saya kumpul-kumpul sesuai dengan masyarakat pun setuju.
bahkan mengetahui dan membubuhi tanda tangan pada masa itu. Dan ini saya buat tahun 1996. Nah itulah sampai 2018 sehingga dibangunlah titik besar, titik beton oleh Bapak Bupati Serdang Bedagai sehingga berhentilah titik gantung tersebut. Oke, ada lagi. Bisa dijelaskan Pak, pada masa wali kota siapa Pak waktu itu Bapak beli besi ini? Waktu itu kota salah ya, Ibu baru pertama perempuan Ibu wali kota seluruh Indonesia, Ibu Ida. Ibu Rohani Darus. Pasti Ibu Rohani. Dan berapa lama Pak proses pengerjaan ini sampai selesai? Sekitar lebih kurang hampir setahun lah, karena pondasi itu harus betul-betul mentah, nggak bisa ibaratnya tanggung-tanggung. Udah pondasinya kokoh baru naikkan tiang, itu secara manual dong, bukan secara yang otomatis, juga maklumlah manual gitu ya. Sekarang kita berada di Jalan Musyawarah Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan kita berada tepat di titik gantung pada zaman dulunya. Iya, jadi disinilah titik gantung pada zaman dulu dan sampai sekarang dahsyatnya titik gantung ini masih disebut dengan titik gantung walaupun jembatannya sudah modern seperti ini yang dibangun pada tahun 1997. Dan untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa kejadian-kejadian di sini, kita akan berbincang-bincang dan juga akan ada informasi kita dapatkan. Mengulas? Iya, benar sekali dari Buya Kholik, sejarawan kita. Gimana kisahnya, Buy? Baik, jembatan ini dulu merupakan salah satu jembatan paling utama penghubung kerajaan negeri Padang dengan kampung-kampung sekitar. Titik gantung itu dulunya merupakan jembatan tradisional yang dibangun di masa seorang raja dari kerajaan negeri Padang namanya Graha Marahakum. Jembatan itu diperkirakan dibangun di tahun 1860-an gitu. Dulu Kampung Bulian itu merupakan ibu kota kerajaan negeri Padang. Seiring waktu jembatan itu kian ramai karena menghubungkan banyak kampung di seberang ibu kota kerajaan. Jembatan gantung ini menjadi terkenal ketika terjadi peristiwa 13 Desember 1945 di Tebing Tinggi. Pada hari 13 Desember itu peristiwanya terjadi pagi di kawasan inti kota. Lalu kemudian sorenya berita penyerangan tentara Jepang ke kota Tebing Tinggi itu diketahui oleh penduduk sekitar. Maka sore hari tanggal 13 Desember 1945 itu banyaklah pemuda dari berbagai kampung, mulai dari Pertapaan, Payakapar, Brohol, kemudian bangun Bandar, Hafea, Dolok Masihul, itu datang dengan membawa senjata masing-masing di tangan untuk melakukan penyerangan. Tapi tragisnya, sesampai di pintu masuk jembatan itu, ketika mereka sudah berada di tengah, maka pemuda-pemuda itu diserang oleh tentara Jepang dengan tembakan beruntun dari senjata berat. Maka banyaklah yang gugur tanggal 13 Desember sore itu. Tanggal 15 Desember, para pemuda pejuang itu merubah taktik. Mereka melakukan apa? Mereka datang ke Tebing Tinggi tapi tidak melalui jembatan, tapi menyeberangi sungai di hilir maupun di hulu berjarak sekitar 500 meter. Mereka masuk ke kota Tebing Tinggi. Tapi ternyata penjagaan tentara Jepang sangat kuat. Mereka tetap diberondong dengan tembakan-tembakan. Nah, beberapa pelaku sejarah menceritakan bahwa selama pertempuran 4 hari itu diperkirakan hampir 1000 orang pejuang dari rakyat Indonesia di berbagai kampung itu yang gugur. Ada yang gugur karena tertembak, ada juga yang gugur karena hanyut oleh air sungai Padang yang meluap. Usai tempuran hingga tanggal 16 Desember, maka dihitunglah bahwa ada beberapa yang memperkirakan mayat-mayat dari para pejuang itu yang bergelimpangan, kemudian dilaksanakan fardu kifayahnya sesuai dengan ketentuan agama. Lalu semua mayat-mayat yang ditemukan dikumpulkan dan kemudian dikebumikan secara massal di salah satu pemakaman di tepi sungai Padang yang berdekatan dengan jembatan itu. Sampai sekarang makam-makam para pejuang tidak dikenal dari berbagai luar kota Tebing Tinggi itu masih ada
dan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi di masa Wali Kota Insinyur Haji Abdul Hafiz Hasibuan itu dibuatkan makamnya dan hingga sekarang masih bisa dilihat. Ya baik Buya, setelah sekian lama kita menelusuri tentang heroik titik gantung tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara, apa yang ingin disampaikan dari hasil investigasi kita? Oke, ada beberapa. Yang pertama, kita harus paham betul bahwa titik gantung itu memiliki nilai sejarah yang luar biasa bagi Kota Tebing Tinggi, karena pada tahun 1945 pernah terjadi 4 hari pertempuran berturut-turut di kawasan itu dan korbannya itu hampir 1.000 orang. Itu artinya ke depan titik itu harus dikembalikan lagi ke tempatnya semula sebagai situs sejarah. Yang kedua, saya berpesan kepada seluruh stakeholder Tebing Tinggi, pertama kepada Wali Kota, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepada para kawan-kawan atau masyarakat yang peduli dengan sejarah. Harus ada kepedulian kita untuk mengembalikan situs titik gantung itu dari tempatnya sekarang di Kampung Tengah Serdang Bedagai kembali ke Kampung Bulian yang ada di Tebing Tinggi. Saya kira itu. Sahabat Kepo, inilah perjalanan terakhir kami bersama De Abang dan tim Mau Tahu Ya di episode yang ke-7. Dan kali ini mengulas tentang kisah heroik titik gantung di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tetap like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan pernah lupakan sejarah. Karena kami akan selalu ada untuk sejarah Kota Tebing Tinggi.